Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kami hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah bimbingan konseling di sekolah dasar, Ibu Dr. Nurmawati MPD, serta teman-teman sekalian, mata kuliah bimbingan konseling di sekolah dasar kelas 6F yang saya banggakan dan saya hormati. Izinkan saya, Al-Ghifari, mahasiswa PGSD FKIP UHAMKA, dengan nomor induk mahasiswa 22010252201. Di kesempatan kali ini, melalui virtual Zoom, saya akan mempresentasikan hasil studi kasus saya terkait dengan peserta didik yang hyperaktif, di mana peserta didik ini merupakan salah satu peserta didik di sekolah dasar SDN Jati Bening 3 yang berada di Jati Bening. Baik, di sini timbul beberapa pertanyaan yang telah saya selesaikan diskusinya. Di sini terkait dengan bagaimana pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Pada hal ini berkaitan dengan siswa yang saya lakukan identifikasi. Muncul pertanyaan pertama yaitu terkait dengan di mana lokasi pemberian layanan bimbingan dan konseling yang Anda berikan kepada siswa Anda. Jawabannya, pelaksanaan bimbingan dan konseling pada siswa dilakukan pada berbagai objek, di antaranya saat di kelas. Jadi, ada beberapa objek yang saya lakukan pada saat pelaksanaan bimbingan konseling. Di kelas, misalnya pada saat proses pembelajaran, diberikan sebuah konseling lisan dan perhatian khusus untuk mengurangi hyperaktif kepada siswa tersebut dengan memberikan sebuah contoh sikap yang seharusnya dilakukan pada saat proses pembelajaran, di mana pada proses pembelajaran di dalam kelas, peserta didik ini sangat hyperaktif, bahkan memancing keributan di teman-teman yang lainnya. Selain itu, proses bimbingan konseling dilakukan di ruang guru dengan usaha kondisi ruangan itu sepi sebagai bentuk keintensifan dengan isi konselor memberikan dorongan untuk mengurangi sikap tersebut di waktu tertentu. Artinya mengurangi sikap hyperaktif tersebut pada saat proses pembelajaran. Seperti misalnya di saat guru sedang menjelaskan sebuah materi pembelajaran di sekolah, namun di sisi lain diberikan kebebasan di saat di lapangan ketika siswa tersebut berkegiatan. Jadi intinya lokasi pemberian layanan bimbingan konseling ini saya lakukan di di tiga tempat. Yang pertama di dalam kelas, itu dengan memberikan nasihat atau konselor khusus kepada peserta didik tersebut. Kemudian yang kedua di ruang guru, tetapi dengan kondisi di ruang guru itu sepi supaya lebih intensif untuk memberikan konselornya kepada peserta didik. Kemudian juga mengalihkan hyperaktifnya itu di suatu waktu di lapangan supaya apa? Dia bisa memberikan kebebasan ekspresinya dia, hyperaktifnya dia itu di lapangan. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, apa yang perlu Anda pahami pada siswa Anda? Dalam analisis yang saya dapatkan pada siswa saya, terlihat bahwa siswa ini memiliki kelincahan. Jadi siswa ini memiliki kelincahan, aktif, dan kebiasaan yang jika tidak melakukan sesuatu, maka dia akan merasa hampa. Oleh karena itu, siswa ini selalu melakukan sesuatu apapun itu di saat kondisi bagaimanapun. Namun terkadang jika diperhatikan atau dipantau khusus oleh guru, maka siswa ini dapat menerimanya dan seketika sedikit berkurang hyperaktifnya. Siswa ini di sisi lain terlihat dan harus menjadi perhatian khusus oleh saya selaku gurunya dan adalah terhadap sikap hyperaktifnya itu. Siswa ini juga mengganggu teman-teman yang lainnya. Jadi yang saya pahami pada siswa ini adalah dia ini tidak bisa diam pada saat proses pembelajaran. Jadi dia aktif sekali dan tidak jarang ataupun suka juga dia dari hyperaktifnya itu membuat atau memancing keributan teman-teman yang lainnya. Kemudian dia
untuk sedikit diperhatikan, artinya dalam artian ketika saya memfokuskan pada saat proses pembelajaran untuk memperhatikan dia, di sisi lain dia bisa mengurangi hyperaktifnya. Jadi penanganannya adalah salah satunya dengan cara saya harus intensif untuk menunggu dia atau memperhatikan dia di selama proses pembelajaran. Selanjutnya, bagaimana Anda memahami masalah siswa Anda? Sebagai bentuk dalam memahami masalah pada siswa ini, hal yang utama yang saya lakukan adalah selalu yang pertama mewajarkan dan sabar untuk tetap tenang menghadapi manakala siswa ini mulai kembali dengan sikap hyperaktifnya. Yang pertama, saya tidak boleh tersulut emosi atau terpancing emosi sebagai seorang guru, harus bisa profesional dan juga bisa sabar dalam menangani siswa yang hyperaktif ini. Selanjutnya, dalam menghadapi siswa ini, saya melakukan sebuah upaya intervensi dan pengalihan serta pemanfaatan sikap hyperaktif siswa ini dengan mengajaknya untuk belajar di lapangan sambil bermain namun tetap sepakat untuk menyelesaikan tugasnya. Jadi, ada kalanya saya dalam memahami masalah siswa ini yang hyperaktif ini adalah saya melakukan pengalihan kondisinya, yaitu dengan saya bawa di lapangan, dia sambil bermain tetapi harus sepakat pengerjaan tugasnya yang ada di hari itu harus diselesaikan dengan baik sampai jam pulang sekolah. Selanjutnya, saya juga melakukan berbagai upaya yang lainnya, seperti mengikut sertakan dalam perlombaan dan lain sebagainya, serta dengan intensif communication dalam proses pembelajaran di kelas. Jadi, ada beberapa hal juga yang saya lakukan karena memang ini adalah pengalaman langsung yang saya rasakan. Siswa tersebut, karena dia hyperaktif, saya coba untuk ikut sertakan di dalam perlombaan. Dalam hal ini, lomba pramuka, di mana di dalam lomba pramuka tersebut keterampilan itu sangat diuji, yaitu seperti misalnya membuat hastakarya dan lain sebagainya. Dan juga intensif communication, artinya adalah saya terus berkomunikasi dengan baik, terus memantau perkembangannya, dan juga ketika dia hyperaktifnya itu lagi kambuh sampai membuat keributan teman-temannya, maka saya terus menasehatinya agar mengurangi sikap tersebut. Selanjutnya, pertanyaan yang keempat, teknik non-tes apa yang Anda gunakan dalam memberikan layanan dalam memahami siswa ini? Adapun teknik dari non-tes yang saya lakukan pada siswa ini adalah sudah pasti saya melakukan observasi, karena saya sebagai seorang guru pasti harus melihat secara langsung. Artinya, identifikasi langsung dari keadaan siswa tersebut, kemudian lingkungannya seperti apa, kemudian bahkan sampai ke orang tuanya. Saya melakukan konselor kepada orang tuanya, bertanya terkait bagaimana sikapnya ketika di rumah, apakah sama, yaitu aktif juga, dan ternyata nanti kita akan menemukan jawabannya pada hasilnya. Dan selanjutnya saya juga menyempatkan untuk intensif communication seperti yang saya sampaikan sebelumnya, harus terus dikomunikasikan dengan intensif dengan baik kepada siswa ini. Selanjutnya, bagaimana Anda menggunakan instrumen tersebut? Artinya instrumen non-tes yang saya lakukan itu dimulai dari observasi, kemudian identifikasi langsung, kemudian tadi ada terkait dengan intensive communication, maka saya gunakannya pada hal ini adalah dalam pelaksanaan teknis yang saya lakukan, di antaranya observasi dan identifikasi langsung kepada siswa ini dengan memahami apa yang menjadi penyebabnya dari bentuk sikap hyperaktifnya ini, di mana saya mengamati selalu aktivitasnya selama proses pembelajaran di kelas dan ataupun di ruang terbuka lainnya. Selain itu, dengan komunikasi insentif atau komunikasi khusus dengan selalu mendampinginya saat belajar di kelas, menjaganya saat pembelajaran atau kegiatan di luar kelas, dan tidak hanya mendampinginya, namun juga terus memberikan konselor nasihat lisan bila mana sikap hyperaktifnya ini tidak terkontrol dengan nasihat untuk tetap mengurangi sikap tersebut di waktu tertentu dan tidak mengganggu aktivitas teman-temannya sehingga pembelajaran di dalam kelas itu selalu dalam keadaan kondusif. Baik,
masuk pada bagaimana gambaran masalah peserta didik Anda. Dari studi kasus yang saya lakukan, gambaran yang bisa saya detailkan adalah pada masalah peserta didik ini ialah karakteristiknya yang terbiasa aktif di kondisi apapun, di mana siswa ini sangat hyperaktif, berlari, berjalan, loncat-loncatan, dan sebagainya. Serta terkadang tidak jarang menjadi akar kerusuhan atau menjadi biang kerusuhan untuk teman-temannya. Jadi terkadang misalnya lagi proses menulis, ya, mencatat, teman-temannya itu pada diam karena dia hyperaktif, ya. Dia menulis, kemudian juga dia terkadang menyanyi sampai lantang dan membuat menyanyinya keras, membuat teman-temannya itu menjadi tidak konsentrasi dan terkadang juga usil kepada temannya. Di mana siswa ini mengajak temannya untuk bercanda juga dan bermain saat proses belajar. Siswa hyperaktif ini seperti hal siswa yang setiap beraktivitas selalu ada kegiatan yang lainnya yang terkadang tidak dapat diduga. Misalnya yang tadi saya sampaikan, pada saat menulis dia tiba-tiba bernyanyi dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang, sehingga membuat kebisingan di dalam kelas tersebut. Kemudian, apa faktor penyebab masalah pada peserta didik ini? Eh, yang saya dapatkan dari analisis ini ada beberapa poin. Di antaranya disebabkan dari faktor internal dan juga eksternal. Di mana kalau untuk faktor yang menjadi penyebab hyperaktif siswa ini terlihat dari beberapa hal. Misalnya, saat berada di rumah, di mana siswa ini merasa terbiasa bebas dengan zona lingkungannya dan juga terkadang terlepas dari pantauan orang tuanya. Selain itu, siswa ini belum mampu membedakan dan mengontrol hyperaktifnya dalam proses pembelajaran di kelas maupun di tempat yang lainnya. Dua faktor tersebut menjadi kaitan yang penting dalam penyebab masalah ini, sehingga perlu adanya tinjauan evaluasi yang inklusif terkait hal tersebut, di mana proses konseling yang saling mendukung dan berkesinambungan harus selalu diperhatikan, baik itu oleh guru sebagai orang tua yang ada di sekolah maupun ayah dan ibu selaku orang tua atau madrasatul ula kalau dalam bahasa Arab atau tempat belajar yang pertama di rumahnya. Jadi dalam hal ini faktor internalnya juga didorong mungkin pada saat di rumah dia diberikan kebebasan sehingga terkadang apapun yang dia lakukan itu dibiarkan saja dan hyperaktifnya itu semakin meningkat dan juga terkadang terlepas pantauan dari orang tua. Kemudian untuk faktor yang lainnya juga terkait dengan individunya yang tidak bisa diam dalam artian selalu harus berkegiatan. Namun di sisi lain seperti yang saya sampaikan, ketika kita memperhatikan dia dengan khusus, artinya kita mendampinginya, berada di sampingnya untuk menunggunya dia dalam mengerjakan sesuatu hal, maka dia akan selesaikan dan dia akan mencoba mengurangi sikap hyperaktifnya itu. Jadi ada sisi positifnya, yaitu dia masih mau mendengarkan. Baik, layanan apa yang Anda berikan dalam mengentaskan masalah peserta didik? Sudah tentu yang tadi saya sampaikan berkaitan dengan layanan yang saya lakukan melalui observasi dan identifikasi langsung kepada siswa ini dengan memahami apa yang menjadi penyebab dan seperti apa bentuk hyperaktif dari siswa ini, di mana saya mengamati selalu aktivitasnya selama proses pembelajaran di kelas dan memantau juga ketika siswa ini beraktivitas di luar kelas, seperti di lapangan ataupun di ruang terbuka lainnya. Selain itu, saya lakukan dengan komunikasi intensif atau komunikasi khusus dengan selalu mendampinginya saat belajar di kelas dan menjaganya saat pembelajaran atau kegiatan di luar kelas. Tidak hanya mendampinginya, namun saya juga memberikan konselor nasihat lisan bila mana sikap hyperaktifnya itu tidak terkontrol dengan nasihat untuk mengurangi sikap tersebut di waktu tertentu dan tidak mengganggu aktivitas teman-temannya sehingga pembelajaran tetap dalam kondisi yang kondusif, yang terkontrol, yang baik, yang terkontrol dengan baik. Selain itu, dorongan kuat untuk tetap sabar dan tetap mengawasi dan mengontrol sedikit demi sedikit sehingga siswa tersebut lama-kelamaan akan terbiasa untuk membiasakan mengurangi sikap hyperaktifnya di waktu tertentu. Jadi, kenapa saya katakan harus mengurangi dan harus bisa menempatkan karena terkadang juga kalau di lapangan, kalau dia tidak lincah,
itu juga tidak baik dalam artian harus bisa membedakan bagaimana dia harus menerapkan sikap hiperaktifnya itu di dalam kelas dan juga di luar kelas. Ketika ada praktek, maka dia harus semangat. Maka muncullah sikap hiperaktifnya itu untuk mendorong semangatnya di dalam praktek di lapangan. Sebaliknya, mungkin dalam keadaan kondisi di dalam kelas yang membutuhkan kondisi yang harus kondusif, yang tenang, yang tidak ada kebisingan, maka sikap hiperaktif itu harus dikurangi. Baik, solusi apa yang diberikan? Sama seperti halnya yang tadi, solusi yang diberikan berkaitan dengan masalah ini adalah diantaranya yaitu dengan proses konseling yang saling mendukung dan berkesinambungan harus selalu diperhatikan dengan baik oleh guru sebagai orang tua di sekolah ataupun ayah ibu sebagai orang tua yang di rumah atau tempat belajar pertamanya. Selain itu juga komunikasi intensif yang selalu harus diberikan kepada siswa tersebut yang juga di mana dilakukan dengan pengalihan dan pemanfaatan sikap hiperaktifnya dengan mengikut sertakan siswa tersebut di dalam berbagai ajang perlombaan sehingga tetap dapat terus berkembang keterampilannya serta aktifnya dalam kegiatan yang mengasah akademik ataupun non-akademiknya. Dalam hal ini untuk menjadi lebih terampil. Nah, untuk solusi yang saya berikan ini diantaranya ada 3 poin. Seperti yang saya ulangi, untuk 2 poin yang pertama adalah selalu memberikan proses konseling dengan baik dan harus berkesinambungan saling bekerja sama antara guru yang menjadi orang tua di sekolah ataupun ayah dan ibunya yang menjadi orang tuanya di rumah, di mana selalu memberikan nasihat untuk mengurangi sikap hyperaktifnya ini atau sikap berlebihan, berkegiatan yang berlebihan ataupun sampai mengganggu teman-temannya yang lainnya. Kemudian selalu juga dengan memberikan komunikasi yang intensif, artinya terus diingatkan, kemudian terus dipantau, terus didampingi, dan yang terakhir, solusi yang dapat saya berikan adalah kita alihkan hyperaktifnya itu untuk selalu berkegiatan di lapangan. Jadi pada saat proses pembelajaran nih, bisa kita dengan bawa dia belajar di lapangan sambil bermain, tetapi harus selesai tugasnya. Jadi artinya dia bisa bebas dalam melakukan aktivitas apapun itu, tapi tetap materi ataupun tugas itu bisa tersampaikan dengan baik. Tentunya tidak juga melupakan atau mengindahkan peserta didik yang lain. Jangan sampai kita hanya terfokus pada satu ini sampai melupakan ataupun meninggalkan peserta didik yang lainnya. Artinya di waktu-waktu tertentu boleh kita ajak siswa kita ini yang bermasalah ini dengan kondisi di lapangan gitu. Kemudian juga dan yang terakhir, saya sudah pernah membawa peserta didik ini atau siswa ini di sebuah perlombaan pramuka dan hasilnya sangat signifikan. Dia mendapatkan sebuah juara walaupun ini sistemnya adalah per kelompok, tetapi dia sangat ikut andil dalam pencapaian penghargaan yang didapatkan di lomba pramuka ini, yaitu dalam membuat hasta karya dan juga lomba menari. Jadi ada di lomba pramuka, waktu itu saya ikut sertakan di SDN 03 Rambutan Pagi yang berada di Ciracas. Nah, ini jawaban terkait dengan efektivitas solusi yang telah saya berikan. Efektivitas dari solusi ini sangat terlihat mendukung dan mengatasi masalah siswa ini. Hal ini terlihat dari bagaimana peserta didik yang jika saat belajar dia didampingi maka dia akan konsentrasi dan seketika tidak berani untuk bersikap hyperaktif. Dengan konseling orang tua di rumah juga efektif, sebagaimana diketahui bahwa orang tua itu menjadi kunci utama dalam nasihat di rumah, sehingga semakin diperhatikan, maka siswa tersebut merasa bahwa orang tuanya juga orang tuanya dan juga gurunya peduli dan selalu menasehati demi kebaikan dirinya sendiri. Selain itu, dengan mengikut sertakan dalam berbagai perlombaan atau event akademik ataupun non-akademik sehingga terus terasah kemampuannya baik akademik dan non-akademiknya yang tadi saya sampaikan melalui asah kegiatan perlombaan dan diaplikasikan kemampuannya serta keaktifannya di setiap kegiatan.
Kemudian, apa saran Anda dalam menangani masalah pada peserta didik ini? Dalam menangani masalah pada siswa tersebut, terlihat saran yang dapat dilakukan yaitu melalui pendekatan mendalam atau yang sekarang-sekarang ini digencati oleh Prof. Mukti, Abdul Mukti, yaitu terkait dengan deep learning, di mana pembelajaran mendalam ini dengan pendekatan mendalam ini terhadap siswa tersebut dengan selalu memperhatikannya, mendampinginya selama proses pembelajaran. Ketika dia mulai kambuh hyperaktifnya, maka harus terus dinasihati dengan baik dan memantau selalu setiap aktivitasnya atau selama proses perkembangannya. Selain itu, dalam aktivitasnya yang hyperaktif, selalu ditanamkan hal-hal positif agar sikapnya itu tidak melampaui batas. Nah, dalam hal ini kita sebagai guru bisa menjadi apa? Pembatas dalam artian untuk peserta didik ini tidak menyalahgunakan sikapnya dia itu untuk hal-hal yang berlebihan dan dapat selalu dikontrol. Hyperaktif yang dimilikinya harus dialihkan dengan pengembangan bakat akademiknya dan non-akademiknya demi perkembangan baik kemampuannya. Baik, tidak terasa muncul pada pertanyaan yang terakhir, kita sampai pada pertanyaan yang terakhir, yaitu terkait dengan siapa yang Anda rekomendasikan untuk mengentaskan masalah peserta didik ini. Tentunya dalam pelaksanaan bimbingan konseling dan prosesnya terhadap masalah siswa tersebut, konselor yang dapat melakukannya diantaranya saya sebagai gurunya atau juga bisa guru BK di sekolahnya jika di sekolah tersebut ada guru BK. Jika ada guru kelas siswa tersebut yaitu saya serta dukungan peran orang tua di rumah. Jadi tidak hanya kita sebagai guru di sekolah, tetapi juga orang tua di rumah itu dapat menjadi faktor utama atau konselor utama yang sedikit demi sedikit pasti akan merubah sikap yang tidak baiknya itu. Ketiga komponen sivitas akademik ini sangatlah berperan penting dalam proses pelaksanaan bimbingan dan konseling, baik di sekolah maupun di rumah. Kesimpulan. Jadi yang bisa kita tarik pada studi kasus peserta didik yang hyperaktif ini, diantaranya yang pertama, ketika kita memiliki salah satu masalah yang ada pada di peserta didik, yang pertama kita sebagai seorang guru harus memahaminya. Jadi jangan malah kita tidak apa ya, kita tidak boleh acuh ataupun kita tidak boleh tidak bisa memahaminya, artinya kita cuek. Justru kita harus memahaminya dan yang kedua kita harus sabar dan yang ketiga kita harus cari terus solusinya. Dengan cara apa? Yaitu tadi dengan memberikan pendekatan deep learning atau pendekatan mendalam di saat proses pembelajaran guna untuk melakukan sebuah konselor yang dapat memberikan kesan baik kepada siswa tersebut. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, siswa memiliki ragam karakternya. Ada yang dia pendiam, ada yang dia hyperaktif seperti studi kasus ini, ada juga yang terkadang setengah-setengah. Artinya, kadang juga dia kalau lagi diam-diam, kalau lagi aktif-aktif sekali. Nah, itu menjadi tantangan untuk kita sendiri. Tantangan dalam hal ini artinya bukan menjadi hambatan, artinya selalu menemukan solusinya seperti yang hyperaktif untuk kita terus alihkan misalnya ketika dia memang aktif sekali bisa kita manfaatkan untuk kita ikut sertakan di dalam setiap perlombaan ataupun juga misalnya dengan berbagai event yang lainnya karena terkadang siswa yang aktif itu dia sangat bisa kita gunakan kemampuannya apalagi kalau dalam pelajaran PJOK pasti dia sangat lincah dan terampil sekali di dalam melakukan perlombaan, di dalam melakukan kegiatan olahraga. Kemudian juga kita juga tidak boleh memberikan cap yang buruk kepada siswa tersebut atas tindakannya yang salah. Justru kita harus terus menasihatinya, memberikan konselor communication intensif kepada peserta didik tersebut. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya berikan terkait dengan identifikasi saya atau studi kasus saya dan dalam pelaksanaan bimbingan konseling di sekolah dasar pada siswa yang hyperaktif.
Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergerak bebas, bergerak bebas. Sosis, 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 Wih, sosis, Sosis. sosis, sosis. Wah, panjang banget sosisnya, panjang banget. Sosisnya panjang banget. Bergerak bebas, bergerak bebas, bergerak bebas. Tertawa, 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 tertawa. Telur, 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 telur. Telur, 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 telur. Tertawa, 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 tertawa. Tertawa, tertawa, tertawa. Ikutin Kak Algi.